Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi dan selamat belajar adik-adik sekalian. Kembali lagi kita untuk belajar pengantar hukum Islam di kelas saya, kelas Bu Iva. Dan pada hari ini kita akan belajar mengenai pokok-pokok hukum Islam yang kedua. Kalau kemarin kita sudah belajar apa itu pengertian dari hukum Islam, kemudian syariah, fikih dan usul fikih. Oke, dan hari ini kita akan belajar tentang subjek, objek, prinsip, dan tujuan dari pokok-pokok hukum Islam tersebut, yakni hukum Islam, syariah, fikih, dan usul fikih. Oke. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai subjek hukum Islam. Apa sih subjek dari hukum Islam itu? Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari mengenai tiga hubungan antara hablum minallah, hablum minanas, dan hablum minal alam. Demikian juga dalam subjek hukum Islam. Ini sangat-sangat terkait sekali. Karena kalau seumpama kita berbicara mengenai hablum minallah, maka di situ ada hubungan antara Allah dan manusia. Kemudian kalau seumpama kita berbicara mengenai hablum minanas, maka di situ ada hubungan antara manusia dengan manusia. Kemudian kalau kita berbicara mengenai hablum minal alam, berarti itu adalah hubungan mengenai manusia dengan alam. Lalu siapa yang dianggap sebagai subjek atau pelaku di dalam hukum Islam itu sendiri? Nah, dari ketiga itu kita bisa ambil salah satu ayat yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama dalam kajian hablum minallah, Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum walladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya garis bawahi di sini adalah kata anas. Anas itu apa? Anas artinya adalah manusia. Nah, kalau seumpama dikatakan manusia, berarti semua manusia di sini terlingkup di dalam ayat ini. Kemudian juga dalam hubungan hablum minan nas antar manusia, wa wasainal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayk wa ilayyal masir. Nah, di sini adalah perintah kepada manusia juga untuk berbuat baik kepada orang tuanya, kepada bapak ibunya, seperti itu. Jadi semua manusia, entah dia itu perempuan, entah dia itu laki-laki, entah itu dewasa ataupun entah masih remaja, mereka harus berbuat baik kepada orang tuanya. Hubungan ini merupakan hubungan antar manusia dan ini diatur sebagai subjek di dalam hukum Islam. Kemudian ayat yang terakhir ada Al-A'raf ayat 56. Di situ ditegaskan wala tufsidu. Nah, yang kita garis bawahi di sini adalah du. Nah, du ini kan kamu sekalian, seperti itu. Nah, jadi di sini kalimat larangan ini ditujukan kepada semuanya, tidak dispesifikkan kepada salah satu agama ataupun salah satu suku ataupun salah satu gender, seperti itu, tidak. Tetapi wala tufsidu, janganlah kamu sekalian, semuanya manusia itu membuat kerusakan. Artinya kita bisa simpulkan di sini bahwa subjek hukum Islam ini sangatlah luas karena subjeknya ini adalah manusia. Tidak ada pembatasan baik suku, ras maupun agama. Semuanya ini masuk dalam lingkup subjek dari hukum Islam itu sendiri. Kemudian, nah, bagaimana objeknya? Kalau pelakunya adalah semua manusia, artinya semua objeknya ini juga tergantung pada perbuatan manusia tersebut. Kita lihat yang poin pertama itu adalah gambar beribadah, ya. Ibadah bagaimana hablum minallah, seperti itu, antara Allah dengan antara hambanya kepada Allah, seperti itu adalah objek perbuatannya. Perbuatan ubudiyah, perbuatan beribadah itu merupakan objek dari hukum Islam itu sendiri. Dan kemudian yang kedua, hablum minan nasnya, perbuatan bagaimana antar manusia ini bisa berbuat
saling berbagi ataupun semuanya yang terkait dengan muamalah seperti itu. Oleh karena itu, bahkan muamalah ini karena lingkupnya ini sungguh luas ya, manusia tanpa batasan, kita boleh bermuamalah dengan non muslim. Itulah kenapa subjek hukum Islam ini sangat luas seperti itu, karena cangkupannya adalah semua manusia, bukan cuman orang Islam saja seperti itu. Kemudian perbuatan lain yang dituju dalam objek hukum Islam adalah bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan alam, bagaimana cara kita melestarikan alam seperti itu. Perbuatan-perbuatan inilah yang menjadi sorotan di dalam objek hukum Islam seperti itu. Kemudian apa sih prinsip dan tujuan dari hukum Islam itu sendiri? Yang pertama kita akan bedah apa itu prinsip. Prinsip adalah al-aslul bina mubtada. Nah, fondasi dari bangunan, fondasi dari awal suatu bangunan, au aslun kulli syai, ataupun dia merupakan salah satu asal, bukan salah satu ya, asal dari setiap hal seperti itu. Nah, dari definisi ini saya mengutip pendapat dari Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, yang mana beliau mengatakan bahwa prinsip dari hukum Islam ini pertama, hukum Islam ini sebenarnya memiliki dua dimensi, yakni dari keaslian sumbernya dan tujuan keberadaannya. Maksudnya apa? Keaslian dari sumbernya, sumbernya dari Allah seperti itu. Karena pembuat hukum Islam adalah Allah seperti itu, yang berwenang, kemudian yang berposisi paling utama, sumbernya seperti itu adalah Al-Quran, dan keaslian ini sudah dijamin oleh Allah hingga akhir nanti seperti itu. Kemudian tujuan dari keberadaannya ini sendiri untuk kemaslahatan yang nanti kita akan bahas pada poin terakhir ya. Kemudian fungsinya, fungsi dari hukum Islam ini merupakan rahmat bagi seluruh alam. Jadi tidak spesifik bagi agama Islam saja. Lebih luas dari itu. Oleh karena itu tadi di bahasan objek kita melihat bahwa yang menjadi objek dari hukum Islam ini merupakan perbuatan manusia yang tidak terlingkup dalam bahasan yang kecil seputar Islam saja, seputar ubudiyah saja, seputar sholat saja, bukan, tetapi juga perbuatan manusia dengan manusia dan manusia dengan alam, karena hukum Islam ini sendiri fungsinya adalah sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian prinsip dari hukum Islam ini sendiri merupakan keberpihakannya pada keadilan dari semua masa. Jadi sifatnya ini sangatlah dinamis, tidak hanya di masa lampau, yang sehingga kemudian ketika ada sesuatu di masa depan dia tidak bisa dipakai, tidak seperti itu. Karena itu di sini kita melihat bahwa prinsipnya adalah keadilan baik di masa lampau maupun masa kedepannya seperti itu, visioner. Kemudian adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, itu prinsipnya. Maksudnya bagaimana? Nah, misalnya saja di dalam hukum Islam ada yang namanya hifdzul mal. Nanti akan saya bahas lebih rinci di maqasid syariah ya. Hifdzul mal ini adalah bagaimana hukum Islam ini memerintahkan kepada umatnya untuk menjaga hartanya seperti itu. Bahwa memperjuangkan harta yang ia miliki ketika dirampas oleh orang itu merupakan suatu bentuk jihad seperti itu. Nah, di sini ada kepentingan individu, bagaimana dia harus menjaga hartanya seperti itu. Tetapi hukum Islam juga tidak menyampingkan kepentingan umum. Oleh karena itu, ketika seseorang harus menjaga hartanya, dia juga harus menyisakan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain. Oleh karena itu, di dalam hukum Islam sendiri, khususnya di fikih muamalah, kita mengenal filantropi yang bernama zakat, infak, sodako, wakaf. Ini bagaimana kita bisa sharing harta kita untuk kepentingan umum seperti itu. Nah, dari prinsip-prinsip yang disebutkan inilah kita melihat bahwa tujuan utama dari hukum Islam ini sendiri adalah untuk kemaslahatan manusia secara general, manusia sebagaimana tadi saya nyatakan di dalam subjek hukum Islam itu sendiri. Nah,
inilah yang saya maksud dari tujuan. Nah, makosid ini kan dia merupakan suatu bentuk jamak ya, pluralnya dari maksud. Maksudnya artinya adalah tujuan. Makosidus syariah artinya tujuan dari syariah. Di sini kita bisa lihat bahwa ini merupakan tujuan dari hukum Islam itu sendiri. Apa saja? Yang pertama adalah hifduddin. Nah, bagaimana hukum Islam ini tujuannya adalah untuk menjaga agama. Yang kedua, hifdul akal. Bagaimana tujuannya ini adalah untuk menjaga akal. Hifdun nafas, menjaga jiwa. Hifdun mal, menjaga harta. Dan hifdun nasl, menjaga keturunan. 5 poin inilah yang merupakan tujuan dari hukum Islam yang kemudian merujuk atau mengkerucut kepada kemaslahatan manusia, seperti itu. Kemudian kita akan membahas selanjutnya kepada subjek dan objek dari syariah, seperti itu. Siapa subjeknya? Nah, kalau seumpama kita kemarin menggarisbawahi ya bahwa wujud dari syariah ini adalah Al-Quran dan hadis. Kita lihat saja siapa pelaku di dalam Al-Quran hadis. Ternyata di sana selain disebutkan sebagai ya ayyuhalladzina amanu atau tuntunan kepada orang-orang yang beriman, juga disebutkan ada ya ayyuhan nas. Nah, anas di sini adalah manusia. Oleh karena itu berarti sama, subjeknya hukum Islam dan syariah itu adalah semua manusia, seperti itu. Kemudian bagaimana dengan objeknya? Nah, objeknya, oke, kita akan membahas objeknya. Kalau seumpama kita membahas objek, berarti semua ini berhubungan dengan perbuatan dari manusia itu sendiri, seperti itu. Sebagaimana sudah disebutkan di dalam hukum Islam. Oke. Karena kalau seumpama kita mengacu pada bahasan bahwa subjeknya ini adalah semua manusia, tentu yang dikupas bahasannya adalah perbuatan apa sih yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Selanjutnya kita akan melihat prinsipnya. Nah, lalu bagaimana prinsip dari syariah itu sendiri? Di sini ada beberapa prinsip yang saya rangkum ya, ada 7 dengan ayat-ayatnya. Kita akan jelaskan satu persatu apa yang menjadi fondasi dasar seperti itu dari prinsip syariah itu sendiri. Pertama adalah tauhid. Jelas dia memiliki tingkat yang paling tinggi. Nah, karena apa? Tauhid ini kan sistemnya kepercayaan. Nah, setelah kita percaya, tentu setelah itu kita diwajibkan untuk tunduk dan patuh kepada aturannya. Tetapi kalau kita tidak percaya, bagaimana kita bisa mau tunduk dan patuh? Seperti itu kan logikanya, seperti itu. Oleh karena itu, prinsip tauhid penekannya adalah yang paling pertama, seperti itu. Nah, prinsip ini ada di dalam Ali Imran ayat 64, yang mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatis sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrik bihi syai'an wa la yattakhidu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi annana muslimun. Nah, dari ayat ini kita lihat ya, saya artikan saja ya. Yang artinya, kul ya ahlal kitab, hai ahlul kitab, marilah kita berpegang, seperti itu. Marilah, kul ya ahlal kitab, hai ahlul kitab, seperti itu. Ta'alau itu marilah, ila kalimat yang sawa, kepada suatu kalimat yang sama, seperti itu. Sawa berarti tidak ada perselisihan ya. Bainana, di antara kamu dan bainan, di antara kami, di antara kamu dan saya, seperti itu, antara kita, seperti itu. Wa bainakum, dan di antara kamu sekalian, berarti semuanya itu tidak ada perselisihan dengan kalimat sawa tadi. Oke. Alla na'budu illallah wa la nusyrik bihi syai'an. Bahwa kita tidak menyembah suatu apapun selain Allah, dan kita tidak mempersekutukan Dia dengan sesuatu apapun, seperti itu. Wala yattakhidu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah.
Dan kita juga tidak pula mempersekutukan Allah dengan sesuatu hal apapun, dan tidak pula sebagian kita ini menjadi sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah, seperti itu. Wa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Nah, jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Nah, kalau seumpama kita cermati dari surat tersebut, kita ini bisa simpulkan bahwa prinsip tauhid ini terdapat bentuk penghambaan, kemudian kepasrahan, kemudian juga penyerahan diri manusia kepada Allah semata. Nah, maka pada prinsip ini pula Allah berposisi sebagai pembuat hukum yang mewajibkan manusia untuk menetapkan hukum sesuai dengan yang diturunkannya. Oleh karena itulah seluruh pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah, seperti itu. Jadi enaknya jadi orang muslim itu seperti itu. Kita makan ibadah, karena setelah makan kita bisa memiliki energi untuk hal-hal yang lain, seperti itu. Hal-hal yang lain ibadah, bekerja ibadah, karena kita awali dengan niat, kemudian niatnya untuk memberikan sesuatu untuk keluarga dan lain sebagainya, itu. Kemudian yang kedua, prinsip keadilan. Kalau di dalam bahasa Arab, keadilan itu al-adalah, seperti itu. Yang mana artinya ini adalah keseimbangan, ya. Keseimbangan yang dimaksud ini adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang mana ini meliputi hubungan antar manusia dengan dirinya sendiri, atau hubungan antara manusia dengan sesamanya, seperti itu. Nah, perintah untuk adil ini ditegaskan di dalam Al-Maidah ayat 8. Nah, adik-adik bisa cari sendiri ya, biar kita bisa cepat di sini. Ayatnya Al-Maidah ayat 8 itu seperti apa? Saya akan jelaskan kandungannya saja, yang mana pada kandungan ayat ini, di sini isinya adalah perintah bagi orang-orang agar menegakkan kebenaran karena Allah, seperti itu, bukan karena manusia ataupun harga dirinya, seperti itu. Dan di ayat tersebut pula menjelaskan adanya larangan untuk membiarkan rasa benci terhadap suatu kaum yang mendorong kemudian kita ini bisa berperilaku tidak adil. Karena sikap adil ini harus diamalkan kepada setiap orang, baik teman maupun musuh, seperti itu. Disinilah prinsip dari syariah itu sendiri. Kemudian prinsip yang ketiga, di dalam syariah ini prinsipnya adalah adanya perintah dan larangan, atau kita lebih kenal dengan istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf mengerjakan kebenaran, nahi mungkar menjauhi kemungkaran. Nah, di situ ya. Nah, dari situ biasanya kita kemudian mengenal yang namanya beberapa istilah dalam bertindak, dalam pilihan dalam bertindak. Itu kalau di dalam kajian hukum Islam dikenal dengan istilah al-ahkamul khamsah, atau 5 hukum. Apa saja itu? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, itu. Semuanya ini dijelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 10. Kemudian prinsip selanjutnya kita punya prinsip kebebasan. Kalau di dalam bahasa Arab sendiri, kebebasan ini kan diartikan sebagai hur, al-hurriyah, seperti itu. Yang mana kebebasan ini bisa mencangkup individu maupun kelompok. Kebebasan ini merupakan cangkupan kemerdekaan dalam berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu. Nah, kebebasan ini salah satunya ada di Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Wa may yakfur bit taghuti fayu'minu billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un alim. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas dan benar
daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bohol. Bohol ini tali ya, yang amat kuat dan tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di sini kita melihat bahwa di sini kebebasan dimaksud salah satunya adalah aspek dari kebebasan beragama, yang mana kita tidak bisa memaksa seseorang untuk masuk kepada agama Islam. Kenapa seperti itu? Karena agama Islam ini merupakan agama yang jelas dan terang. Isinya ada dalil dan bukti seperti itu. Maka kalau adik-adik sekalian suka lihat National Geography itu misalnya ya, apalagi tentang bab-bab sejarah, kalian pasti akan melihat, wah, ternyata banyak ya bukti-bukti jejak-jejak keislaman yang ditemukan oleh orang yang bahkan mereka itu bukan orang Islam seperti itu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa tidak perlu kita memaksa seseorang untuk masuk agama Islam. Cukup dia membuka akal pikirnya, cukup dia membuka hatinya, cukup dia membuka wawasannya, maka akan ia temui dalil dan bukti-bukti yang menyertainya, yang menjelaskan indahnya Islam seperti itu. Oleh karena itu, Islam ini tidak disiarkan berdasarkan paksaan. Tidak dengan kalau kamu tidak mau Islam kamu harus mati, tidak seperti itu, tapi cukup dengan penjelasan yang terang seperti itu. Kemudian prinsip yang selanjutnya ada prinsip persamaan. Kalau di dalam bahasa Arab itu istilahnya adalah al-musawah seperti itu. Nah, ini merupakan suatu bagian yang penting ya di dalam pengembangan dan pembinaan hukum Islam saat nanti kita belajar mengenai sejarah. Ini diterangkan di dalam Al-Hujurat ayat 13 seperti itu. Yang mana di dalam Al-Hujurat tersebut nanti adik-adik bisa melihat sendiri di dalam Al-Qur'an ya, ayat maupun terjemahnya. Di situ disebutkan bahwa semua manusia itu sama. Seperti itu. Adapun perkara yang membedakan antara manusia satu dengan manusia yang lain adalah agama. Perbedaan ini diukur dari besar ketaatan seseorang kepada Allah dan Rasul-Nya seperti itu. Nah, keutamaan di sisi Allah bukan dilihat dari keturunan atau kedudukan seseorang, tetapi dilihat dari ketakwaannya seperti itu. Itulah yang saya garis bawahi pertama, agamanya dulu. Nah, kenapa agama? Karena selanjutnya yang dilihat ini adalah tingkat ketakwaannya, ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya. Seperti itu ya. Jadi kita kembali lagi ke prinsip yang pertama, prinsip tauhid. Selanjutnya kita melihat ada prinsip tolong menolong. Kalau di dalam bahasa Arab ini disebutnya sebagai ta'awun ya. Oke. Jadi prinsip ta'awun ini harus sejalan juga dengan prinsip ketauhidan. Artinya kita ini kalau menolong harus pilih-pilih, karena tidak semua hal ini boleh ditolong seperti itu. Kenapa? Kalau kita melihat di Al-Maidah ayat 2, di situ ada kalimat wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang mana kita garis bawahi di situ adalah perintah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan bertakwa. Wala, nah, la itu berarti larangan kan? La itu artinya tidak. La ta'awanu wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan jangan kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa atau pelanggaran seperti itu. Nah, ini tentu sangat berkesinambungan ya dengan yang tadi. Kita harus mengerjakan kebajikan dan juga menghindari suatu hal yang mudorot, yang menimbulkan kita kepada dosa seperti itu. Oke, kemudian kita punya lagi prinsip toleransi seperti itu. Kalau toleransi ini di dalam bahasa Arab biasanya diistilahkan dengan kata-kata at-tasamuh, yang mana maknanya adalah tasamuh ini kemuliaan, kemudian lapang dada, ramah ataupun suka memaafkan seperti itu. Ini tasamuh seperti itu. Nah, toleransi ini sebenarnya merupakan
ajaran Islam seperti itu. Aslinya ya dari ajaran Islam. Kenapa? Karena di dalam Islam ini toleransi disebutkan bahwa toleransi ini menjamin tidak terhalangnya antara hak atas agama dan umat Islam seperti itu. Ya, kemudian di sisi lain toleransi juga hanya diterima kalau dia tidak merugikan agama Islam. Hmm. Jadi kalau seumpama kita melihat, jangan terbalik, prinsip tauhidnya dikebelakangkan kemudian toleransinya dikedepankan seperti itu. Jadi kedudukan prinsip tauhid ini tetap di atas, harus dijunjung tinggi dari semua prinsip. Nah, kemudian ketika kita melihat toleransi di sini, berarti kan itu ada jaminan ya, ada apa ya? Ada suatu kemuliaan yang mana dia ini diatur di dalam hukum Islam seperti itu. Nah, inilah merupakan bentuk toleransinya umat Islam seperti itu, hukum Islam, bukan semua hak asasi manusia dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya kita hidup di dunia ini diatur oleh yang menciptakan seperti itu. Kemudian ketika kita mendapatkan aturan tersebut, otomatis hak Allah ini harus lebih tinggi daripada hak hambanya. Misalnya saja Allah memerintahkan kita untuk menikah dengan lawan jenis, bukan dengan sejenis. Nah, kalau kita hanya mengatasnamakan hak asasi manusia, saling cinta, terserah gendernya apapun, nah itu artinya kita membelakangkan aturan yang sudah ditetapkan oleh pencipta kita. Padahal pada prinsipnya dia harus di depan dulu tauhidnya. Apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang Allah, seperti itu. Tetapi karena ini merupakan prinsip dari syariah, maka toleransinya manusia ini, toleransi di dalam hukum Islam ini tentu tidak akan mencenderai manusia itu sendiri. Misalnya saja, kenapa sih Allah itu melarang yang namanya pernikahan sesama jenis? Karena untuk melestarikan umat manusianya juga seperti itu. Meskipun bagaimanapun teknologi berkembang, pada intinya mereka kan juga butuh hal-hal yang diproduksi oleh wanita dan hal-hal yang diproduksi oleh pria. Oleh karena itu, ketika kita hanya mementingkan ayo hak asasi manusia dan lain sebagainya, pada akhirnya ketika pikiran manusia saja yang dimajukan, manusia juga yang akan cedera seperti itu. Berbeda halnya kalau prinsip tauhidnya yang didulukan, karena Allah justru lebih maha tahu daripada yang diciptakannya tentunya. Seperti itu ya. Jadi paham ya maksud toleransi di dalam Islam ini. Toleransi, tapi kita tidak boleh mengabaikan syariahnya, tidak boleh mengabaikan prinsip ketauhidannya, tidak boleh mengabaikan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang Allah. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa ini? Subjek hukum dari fikih. Oke. Tadi kita sudah membahas semua tentang syariah, sekarang kita ke fikih. Biasanya diistilahkan sebagai mahkum alaih seperti itu. Pelaku di dalam fikih itu apa? Pertama ada syahsiyah atau bi'iyah. Itu gambarnya manusia ya. Jadi jelas di situ syahsiyah atau bi'iyah ini merupakan manusia. Yang kemudian ada asyahsiyah iktibariyah al-hukumiyah. Itu bahasa Arabnya simpelnya adalah badan hukum seperti itu. Kenapa badan hukum? Nah, kalau adik-adik sekalian nanti di kelas saya di AHDB, aspek hukum dalam bisnis, nanti saya akan kenalkan kalau badan hukum ini merupakan sesuatu yang bisa bertindak hukum secara sendiri seperti itu. Nah, di dalam fikih pun akhirnya badan hukum juga dimasukkan kepada subjek dari fikih itu sendiri. Masih ingat kan kalau fikih ini adalah fihi akwal yang isinya merupakan banyak pendapat dari ulama yang mana dia merupakan produk seperti itu ya. Oke, itu. Kemudian kita akan membicarakan dari saksi atau bi'iyah yang pertama ya, subjek hukumnya yang pertama.
Siapa sahsia tabi'iyah yang dimaksud di dalam fikih ini? Yang dimaksud ini adalah mukallaf. Lalu siapa mukallaf itu? Nah, di sini saya mengambil dua hadis. Yang pertama disebutkan rafa'al qalam an salasah. Diangkat pembebanan hukum dari tiga. Maksudnya di sini adalah tiga jenis orang. Anin naim hatta yastayqudu. Dari orang tidur sampai dia ini bangun. Wa anis sobi hatta yahtamilu, dan dari anak kecil ataupun bayi ya, sebenarnya as-sobi hatta yahtamilu sampai dia ini balik. Wa anin majnun hatta yafiku, dan orang gila sampai dia itu waras atau sembuh dari gilanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Daruqutni. Sahih. Kemudian hadis yang kedua, rafa'an ummati al-khata' wan nisyan wa mastakrahu alaih. Umatku tidak dibebani hukum apabila mereka terlupa, bersalah, dan dalam keadaan terpaksa. Nah, dari dua hadis ini maka kita bisa mengetahui bahwa yang dimaksud mukallaf ini pertama, dia berakal dong, waras dong, tidak gila dong. Itu mukallaf. Yang kedua, balik. Dan yang ketiga, tidak dalam keadaan terpaksa. Seperti itu. Artinya kalau dalam keadaan terpaksa, dicabut pembebanan hukumnya sementara, seperti itu. Hingga kemudian kalau seumpama keadaan yang menekannya itu tidak ada, nah baru dia dibebani kembali hukum tersebut. Dari hal ini, nah kita bisa melihat sejak kapan sih mereka ini bisa dikatakan memiliki kecakapan hukum. Sejak kapan? Apakah sejak bayi dalam kandungan atau sudah balik atau bagaimana? Nah, di dalam fikih ini ada dua hal ya. Yang pertama ada ahliyatul ada. Yang menjadi garis bawah di sini, kalau ahliyatul ada ini adalah ahli. Ahli itu kan seseorangnya itu ya, yang dia ini mampu untuk berbuat. Artinya dia bertanggung jawab atas apa yang diperbuatkannya. Dia menerima hak dan juga menerima kewajiban. Oleh karena itu disebut ahliyatul ada. Pertama, dia orang yang berakal, kemudian orang yang balik, dan kemudian orang yang cerdas. Itu ahliyatul ada. Kemudian orang dikatakan cakap hukum yang kedua, disebutkan di dalam fikih itu ada ahliyatul wujub. Yang mana ahliyatul wujub ini dia hanya bisa menerima hak saja, tetapi belum terbebani kewajiban. Misalnya saja di dalam hukum Islam ini namanya ada hukum waris ya. Hukum waris ini berlaku mulai dari seorang manusia itu ada di dalam kandungan ibunya, seperti itu. Jadi misalnya ada seorang suami istri seperti itu. Istrinya mengandung, tiba-tiba suaminya meninggal dunia, seperti itu. Nah, hukum waris di dalam Islam itu kan langsung jatuh kepada ahli warisnya, yang mana salah satunya adalah anak. Lah, gimana anaknya dalam kandungan? Nah, dia tetap menerima hak waris tersebut meskipun dalam kandungan, tetapi dia tidak terbebani kewajiban. Maksudnya di sini apa? Iyalah, anak dalam kandungan bisa apa? Kan hanya di perut. Makan saja dari asupan gizi ibunya. Dia ya tidak dibebani sholat, tidak dibebani zakat dan lain sebagainya, tidak seperti itu. Tapi dia berhak menerima haknya, seperti itu. Haknya ini sebenarnya belum sempurna adik-adik sekalian. Nanti kalau seumpama sudah lahir, apakah dia hidup atau dia mati? Kalau dia hidup berarti haknya masih mengalir lagi, tapi dia masih tidak dibebani kewajiban karena belum balik. Kemudian setelah balik, nah barulah dia kemudian bisa menjadi ahliyatul ada. Seperti itu ya, dikatakan cakap hukum itu. Kemudian, nah pertanyaannya adalah kapan sih mukallaf? Mukallaf ini kan sebenarnya kalau di dalam bahasa Arab ini dia diambil dari kata kalafa, seperti itu. Kalafa ini artinya terbebani. Jadi kalau mukallaf ini orang yang terbebani. Terbebani apa? Terbebani hukum.
artinya di situ dia terbebani suatu hak dan kewajiban. Apa yang diperintah dan dilarang dia harus mengerjakannya. Nah, kapan dikatakan bebas dari tuntutan hukum itu sendiri? Pertama, di sini ada awaridus samawi. Awaridus samawi itu apa? Sesuatu yang berasal dari Allah dan dia di luar batas kemampuan manusia. Jadi mukallaf ini bebas dari tuntutan, misal berasalnya dari Allah, gila. Siapa yang mengharapkan orang gila? Tidak ada seperti itu, dan itu di luar kemampuan manusia seperti itu. Sesuatu yang timbulnya dari samawi, dari langit, dari Allah seperti itu. Nah, kemudian kalau seumpama awaridul muktasabah, perbuatannya berasal dari manusia, misalnya dia mabuk seperti itu kan asal dari perbuatan dia minum alkohol seperti itu. Nah, ketika dalam kedua kondisi tersebut, maka dia bebas dari tuntutan hukum. Kalau gila, dia tidak apa-apa, tidak sholat, tidak apa-apa, tidak puasa, tidak apa-apa, tidak zakat, seperti itu. Tetapi kemudian ketika dia sudah sembuh dari gilanya, hatta yafiqu, tadi hadisnya ya, maka kemudian dia terbebani kembali hukumnya. Demikian juga ketika perbuatan tersebut berasal dari manusia, sudah bebas dari apa mabuknya seperti itu, maka dibebani lagi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, oh maaf, ini bukan badan usaha ya adik-adik sekalian, tapi badan hukum seperti itu. Nah, di oke, di badan hukum ini sendiri kalau seumpama kita mengenal sebuah organisasi, ini kan yang menjalankan sebenarnya manusia. Oleh karena itu di Al-Mudaththir ayat 38, kullu nafsin bima kasabat rohina. Nah, tiap-tiap diri ini bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Oleh karena itu, nah, badan hukum juga yang bertanggung jawab adalah orang yang di dalamnya seperti itu. Kan di situ ada direktur, dewan direksi ya, yang mana nanti dia bertindak atas nama badan tersebut seperti itu. Lah, ini. Oh, mohon maaf. Berarti benar yang slide saya tadi ya. Bukan hanya badan hukum, tetapi badan usaha. Jadi semua badan, baik dia berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, dikatakan subjek di dalam hukum Islam. Nah, ini adalah salah satu definisi dari apa itu subjek kalau menurut ekonomi syariah. Usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Nah, intinya di sini subjeknya bisa ini orang ataupun manusia ataupun badan itu sendiri, baik dia berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, seperti itu. Kemudian, selanjutnya kita akan membahas objek. Nah, objeknya apa? Tadi kan manusia dan badan, lalu objeknya apa? Kita lihat ya, tangannya itu dilingkarin, berarti ada perbuatan di situ kan? Mukallaf. Nah, ada pekerjaan. Nah, perbuatan inilah yang menjadi objek dari fikih. Jadi tidak mungkin seseorang ulama ini kemudian menetapkan hasilnya, produk hukumnya, apa itu wajib, sunnah, mubah, haram, makruh, seperti itu, tanpa adanya perbuatan manusianya. Tidak mungkin. Pasti disoroti dulu perbuatannya apa, masuk unsur ibadahkah, masuk unsur muamalahkah, atau bagaimana, seperti itu, yang kemudian dicari, diijtihadi. Kemudian muncul hingga akhirnya al-ahkam al-khamsah tadi, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, seperti itu. Selanjutnya, prinsip dan tujuan dari fikih. Jadi adik-adik sekalian, karena fikih ini merupakan sebuah produk, maka dia bukanlah sesuatu yang fundamental layaknya Al-Quran dan hadis atau syariah. Fikih ini bersifat instrumental. Karena bersifat instrumental, maka dia pun bersifatnya dinamis. Dia mengikuti perkembangan zaman. Misalnya, dulu tidak mungkin ada ijtihad e-money. Dulu tidak mungkin ada ijtihad e-commerce. Hari ini hal-hal tersebut
sudah merupakan hal biasa. Lalu bagaimana fikih? Nah, bagaimana para ulama menyikapinya? Bagaimana fikihnya? Bisa diijtihadi karena dia tidak statis, dia dinamis, dilihat. Nah, adakah fikih klasik yang membahas? Tidak ada. Kemudian, adakah sesuatu yang bersinambungan dengan ini? Adakah dalilnya? Adakah Al-Quran dan hadisnya? Nah, dilihat tetap tujuannya, tetap sumbernya Al-Quran dan hadis. Tetap dilihat juga ijtihad para ulama terdahulu. Yang kemudian jika tidak ada, kemudian adanya kesepakatan para ulama, bagaimana hukumnya? Begitu dinamisnya fikih. Sehingga karena kedua prinsip inilah menjadikan tujuan fikih ini ada dua, klasik dan kontemporer, masa lalu dan masa yang depan, seperti itu. Fikih klasik, bagaimana kita ini tetap memiliki wawasan bagaimana ulama terdahulu ini berijtihad. Hingga kemudian jika ada kasus yang sama pada hari ini, kita tidak perlu susah-susah untuk berijtihad kembali selama kondisinya sama, semuanya sama, tidak perlu buang-buang waktu. Kita cukup melihat bagaimana ulama terdahulu. Oke, itu. Kemudian jika ada kasus yang terbaru, baru fikihnya bersifat kontemporer, diijtihadi yang baru. Jadi bukan sesuatu yang lama yang bersifatnya furu'i kemudian diungkit-ungkit kembali, kemudian menjadi perselisihan, bukan itu, bukan. Sudah ada hasilnya, sudah stop. Selesai. Masih banyak yang baru yang perlu diijtihadi. Masih banyak yang baru. Disitulah letak kedinamisan fikih itu, agar tidak statis, agar tidak jalan ke belakang tapi jalannya ke depan. Yang belakang menjadi bekal wawasan, yang depan menjadi tujuan untuk selalu memperbaharui produk-produk fikih yang sesuai dengan zamannya. Oke. Kemudian kita beralih kepada subjek dan objek dari usul fiqh. Nah, subjek dari usul fiqh ini sendiri apa? Siapa? Seperti itu. Siapa pelakunya? Seperti itu. Nah, kalau seumpama tadi kita melihat subjeknya di fikih kan ada orang dan badan. Berarti usul fiqh pun demikian, karena usul fiqh ini merupakan suatu metodenya kan, seperti itu. Oleh karena itu objeknya apa sih yang dibahas di dalam usul fiqh ini? Yang pertama ada sumber-sumber hukum Islam. Al-Quran, hadis itu merupakan objeknya usul fiqh, karena bagaimanapun usul fiqh tetap merujuk kepada sumber tersebut. Kemudian metode identifikasinya nanti kita akan bahas di minggu-minggu selanjutnya ya. Kemudian juga pembahasan wilayah ijtihadnya, kompetensi mujtahidnya. Dia bisa nggak dikatakan mujtahid? Dia ini masuk ruang ijtihad atau tidak? Kalau tidak ya sudah tidak. Misalnya saja kalau di Al-Quran disebutkan kita harus mendirikan sholat, ya bukan lagi hal yang bisa diijtihadi itu, seperti itu. Sudah, itu perintah wajib untuk sholat. Kecuali kalau seumpama di hadisnya ada sholat sunnah dan sebagainya, itu sudah ada, sudah selesai. Kalau seumpama kemudian ada sesuatu yang baru dan tidak ada, oke, dibuka pintu untuk ijtihadnya. Kemudian juga membahas kompetensi dari mujtahid tersebut juga. Jadi mujtahid itu tidak sembarangan ketika seseorang ini kita anggap tahu agama, tidak, tetapi nanti kita akan membahasnya itu apa saja sih syaratnya, seperti itu. Oh, dia bisa berbahasa Arab, oh dia tahu mengerti dan hafal Al-Quran, oh dia hafal dan mengerti hadis, oh dia ahli di dalam bidang yang sedang diijtihadi tersebut, seperti itu. Oleh karena itu di masa modern sekarang kan sangat sulit ya mendapatkan seseorang yang all in one seperti itu, tahu segalanya seperti itu. Oleh karena itu disebutkan ada istilah ijtihad kolektif. Jadi Ustadz A paham ini, Ustadz B paham ini, Pak Dokter A paham ini. Kemudian mereka duduk bersama membahas, berijtihad bersungguh-sungguh untuk mencari fikihnya bersama. Kemudian bahasan yang selanjutnya ada penyelesaian dalil-dalil yang bertentangan. Dimana kalau seumpama disebutkan dalil bertentangan ini maksudnya apa? Sebenarnya tidak ada ya dalil yang bertentangan di dalam Al-Quran. Hanya saja terkadang kesannya seperti itu, karena pemahaman kita ini terlalu
uh, sedikit seperti itu, sehingga kesannya kalau seumpama kita tidak melihat dari asbabul wurudnya ataupun asbabun nuzulnya, mana yang datang duluan dan sebagainya, kesannya itu bertentangan, padahal sejatinya tidak seperti itu. Oke, karena nanti kita akan bahas di usul fiqh lebih detail mengenai ta'arudul adilah ini, seperti itu. Kemudian yang terakhir tentunya tentang hukum syara, itu objeknya usul fiqh. Maksudnya apa? Ya hukum tentang syariah objeknya, bukan hukum-hukum yang lain seperti itu. Hukum yang tunduk dan patuh kepada Al-Quran dan hadis. Nah, itu adalah objek dari usul fiqh itu sendiri. Hukum yang tunduk pada aturan Allah itu adalah bahasan dari usul fiqh itu sendiri. Kemudian, prinsipnya apa sih usul fiqh? Yang pertama, berlandaskan Al-Quran dan hadis, seperti itu. Yang kedua, prinsipnya pengetahuan yang mendalam tentunya tentang apa yang sedang dibahas itu. Kemudian apa yang ada di dalam dalil-dalil baik dalam Al-Quran maupun hadis. Dan yang ketiga, adanya peran akal, karena namanya berijtihad ya. Kalau usul fikih ini bahasanya kan tentang ijtihad. Ada peran akal yang bersifat logis, sehingga kemudian para ulama bisa memutuskan apa sih hukum dari perbuatan A, apa sih hukum dari perbuatan B, seperti itu. Hingga akhirnya yang sebenarnya tujuan dari usul fiqh ini sendiri menjadi alat penafsir dari ketentuan syariah itu sendiri, dari ketentuan Al-Quran dan hadis itu sendiri, alatnya, yang kemudian produknya adalah berbentuk fikih, seperti itu ya. Dan alhamdulillah sampailah kita pada slide terakhir. Di sini saya ada kuis untuk adik-adik sekalian. Sesuai dari pembahasan dan pemaparan saya tadi, saya ingin bertanya, menurut kalian, apakah non-muslim ini merupakan subjek dalam hukum Islam? Nah, silahkan dijawab dan kemudian juga disertakan ya alasannya, seperti itu, kenapanya seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Terima kasih atas partisipasinya. Tetap bersemangat dalam belajar pengantar hukum Islam, karena ini merupakan kerangka berpikir dasar kalian sebelum kalian mempelajari mata kuliah yang lainnya seputar syariah, seperti itu. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.